fotosintesis itu kan tumbuhan yang dapat menghasilkan makanannya sendiri. Jadi fotosintesis itu menghasilkan makanan untuk tumbuhan itu sendiri, tetapi juga bisa untuk makhluk hidup lainnya. Contohnya dari hasil fotosintesis itu kan dia kan dapat menghasilkan oksigen. Nah, kita sebagai manusia kan juga membutuhkan oksigen. Nah, dari hasil fotosintesis itu dapat bermanfaat dari tumbuhan itu sendiri, tetapi juga bermanfaat untuk makhluk hidup lainnya. Paham? Paham. Ya. Ini ada sedikit video tentang pertumbuhan dan perkembangan. Bisa dilihat dulu ya. Nanti kalau ada yang tidak paham bisa ditanyakan. Kelihatan tidak ya? Zoom Bu, zoom. Nggak dengar Bu, suaranya Bu. Bentar ya. Nah, ini kan berawal dari biji tersebut. Itu kan sebelum tumbuh itu kan biji melakukan imbibisi yang seperti Ibu jelaskan tadi ya. Nah, ini perkecambahannya itu merupakan perkecambahan epigea. Karena apa? Karena kecambahnya itu ikut terangkat ke atas. Jadinya seperti ini. Nah, pertumbuhannya itu sendiri kan itu lama-kelamaan kan menjadi lebih tinggi ya. Nah, itu dinamakan pertumbuhan. Terus semakin lama itu daunnya itu kan semakin banyak ya. Bisa dilihat awalnya kan cuma 2 daun, terus itu bisa jadi 5 daun, kemudian di atasnya itu akan tumbuh daun lagi sampai di ujungnya itu ada bakal buah sama bakal bijinya. Nah, itu ya, itu bisa dilihat ya, itu di hari ke-20 udah setinggi itu. Nah, dia itu akan terus tumbuh ke atas ya, sesuai arah cahaya matahari. Kalau arahnya itu dari atas, dia akan tumbuh ke atas. Tapi kalau cahaya mataharinya dari samping, itu akan tumbuhan tersebut itu akan tumbuh menyamping mengikuti arah cahaya matahari tersebut. Nah, itu untuk akarnya akar tunggang ya. Jadi semakin lama itu akarnya semakin panjang, tapi kan di bawah. Jadi kita tidak bisa melihat ya. Kalau dari atas itu kita cuma bisa melihat batang dan daunnya aja kalau dari atas. Tetapi kalau dari bawah itu seperti video ini kita dapat melihat pertumbuhan akarnya juga. Nah, ini udah tinggi banget ya. Belum tinggi banget sih sebenarnya, tapi juga udah lumayan tinggi ya. Terima kasih. Nah, ini termasuk tanaman apa? Ini termasuk pertumbuhan ya. Soalnya dia itu sel-selnya belum matang. Kemudian itu kan masih pendek ya, masih relatif pendek. Kan ini udah menghasilkan bunga Bu. Iya, itu. Tapi ini juga masih bisa melakukan pertumbuhan. Jadi dia ini kan masih pendek ya. Nah, kalau cabai itu kan kemungkinan tingginya itu sampai 1 meter hingga setengah meter sampai 1 meter kan ya. Nah, ini kan cuma baru beberapa senti aja. Jadi bisa tumbuh tinggi lagi. Walaupun dia udah ada bakal buahnya gitu. Jadi ini termasuk kelompok pertumbuhan. Kalau yang perkembangan itu kayak gini enggak Bu? Kan ini banyak Bu. Iya. Ini kan kebanyakan kan masih pendek-pendek. Jadi kan dia
masih bisa melakukan pertumbuhan yang lebih tumbuhnya itu lebih tinggi lagi, terus ukurannya juga lebih besar lagi. Nah, kalau untuk perkembangan itu kan Seperti pohon jambu, Bu. ya, kalau jambu kan seminggu ini ya. Nah, kalau beringin ini kan ukurannya itu dia udah besar. Terus dia juga udah memiliki buah. Dia juga memiliki bunga kan. Jadi dia itu termasuk dalam perkembangan ya. Paham? Oh ya, Bu. Ada yang kurang paham? Berarti yang dinamakan berkembang itu kayak gini, Bu. Iya. Oh, kalau yang tumbuh tunas baru kayak gitu, Bu, kayak beranak gitu. Oh, itu Itu namanya termasuk pertumbuhan. Iya. Oh. Sudah ya, bisa dikumpulkan dulu. Nah, untuk materi berikutnya jangan lupa belajar ya, biar besok kalau ada pertanyaan bisa menjawab. Ya, Bu. Kemudian untuk motivasi hari ini itu tetaplah tumbuh di saat yang lain rapuh dan tetaplah berkembang setelah yang lain tumbang. Jadi kita itu sebagai generasi penerus bangsa harus tetap bersemangat ya, karena kita kan jadi masa depan buat Indonesia. Untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu untuk pulang. Berdoa mulai. Selesai. Ya, bisa kembali ke rumah dan hati-hati ya. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.